Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera mulai acara kita saat pagi hari ini. Jangan lupa saya ucapkan juga selamat datang. Selamat kita bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita akan datangkan kepada Tuhan. Kita mau katakan, Yesus ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan namamu. Bagi dalam
bersyukur untuk anugerah dan kasih-Mu serta kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terbukti hari ini, oleh karena anugerah Tuhan, kembali Tuhan himpunkan kami bersama-sama untuk hadir dalam persekutuan ini. Biarlah perkenanan Tuhan turun atas setiap kami dan terlebih setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan. Tuhan kiranya mengurapi dan memberkati. Kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hambanya Bapak Antoni. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ya, pertama kali saya bisa berjumpa dengan para hamba-hamba Tuhan Tulungagung. Kami sendiri Kabupaten Tulungagung. Ya, tentu saya sangat bersuka-cita. Ini kesempatan saya boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Dan saya berpikir apa yang harus saya sampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan ini, begitu ya. Kalau saya berpikir saya lebih junior daripada bapak-bapak semuanya, ya. Tetapi pagi hari ini akhirnya saya memutuskan saya ingin membuat sebuah eksplanatori dan konfirmatori saja, begitu ya. Karena saya yakin bahwa materi yang akan saya sampaikan ini Bapak Ibu semuanya pasti sudah mengenal. Tetapi paling tidak saya menjelaskan, lalu saya mari kita mencoba untuk mengkonfirmasi apakah nilai-nilai yang saya jelaskan nanti ini sudah terkonfirmasi dengan baik di kalangan Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin jemaat, begitu ya, sebagai orang-orang yang berada di garis depan yang harus memberikan arahan bimbingan yang baik kepada seluruh jemaat, begitu ya. Nah, seperti yang sudah Bapak-bapak Ibu semuanya tahu, apa yang sudah disampaikan melalui grup WA, dan perkenalkan, nama saya adalah ini Antoni Sanjaya. Saya berjemaat di gereja di Surabaya. Saya dari Sinode GBI, dan dalam pelayanan saya adalah salah satu dari wakil gembala di GBI tersebut, dan juga sebagai koordinator ibadah. Jadi ibadah semua, baik ibadah anak, ibadah youth, ibadah raya, lalu ibadah tim, itu semua berada di bawah koordinasi saya. Lalu kemudian dulunya saya juga, hingga hari ini saya juga seorang worship leader, jadi memimpin pujian. Cuman saya lebih banyak bergerak di area mimbar, jadi menyampaikan firman Tuhan, sehingga saya jarang sekali untuk bertugas sebagai worship leader. Tetapi sebelum musik leader pun saya juga seorang pemusik, jadi komplit gitu ya. Saya juga seorang pemusik, lalu bergerak ke worship leader, dan kemudian sampailah di pelayanan mimbar sampai hari ini. Dan Tuhan izinkan saya bisa sampai di Kalidawir, dan ini adalah kali ke-5 ya, mungkin ya, saya bisa melayani di tempat ini. Dan khusus hari ini saya bisa bertemu dengan para hamba Tuhan di Tulungagung ini. Jadi saya ingin menjalankan karunia yang saya terima, yaitu kerasulan. Jadi saya ingin memperlengkapi, sharing, diskusi mengenai firman Tuhan. Apa yang saya belum tahu, nanti saudara melengkapi saya, dan sebaliknya saya melengkapi Bapak Ibu semuanya. Selain itu saya juga adalah seorang yang bekerja di sebuah perusahaan di bidang bahan kimia.
Jadi hari ini saya memang meninggalkan sejenak pekerjaan itu untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Baik, itulah perkenalan saya. Saya memulai dengan ini, saudara. Saudara entah setuju atau tidak boleh, ya. Banyak orang Kristen yang tidak suka dengan teologi, ya. Dan mereka hanya menganggap bahwa teologi itu sebuah nilai-nilai praktis saja dan tidak memiliki nilai-nilai yang lebih daripada itu. Bahkan kalau praktis cenderung, cenderung agak sulit. Itu bukan bagian saya. Ya, itu adalah bagian para hamba-hamba Tuhan. Jadi akhirnya jemaat yang ada, yang kita gembalakan, yang kita pimpin, mereka hanya melakukan atau menerima yang sifat-sifatnya praktis. Bahkan mungkin mereka menolak sama sekali. Maka saya tulis di situ tidak memiliki nilai praktis. Karena di Surabaya ada yang senang banget. Wah, PA, oke, saya ikut. Jadi mereka suka belajar. Tetapi ada satu jemaat juga, beberapa kalangan yang merasa tidak suka, nggak punya nilai praktis. Kami banyak bergelut dengan dunia usaha, dengan dunia di luar sana. Kami banyak buka toko, kami cenderung banyak berumah tangga, kegiatan kami nggak perlulah seperti itu. Jadi ini yang banyak terjadi, dan di Surabaya rata-rata saya lihat, pandangan saya banyak seperti itu. Bahkan sebuah gereja yang jemaatnya bisa sampai ribuan. Maka saya dengan yakin mengatakan bahwa tidak semua mereka mempunyai nilai-nilai yang sama dalam hal pemahamannya soal teologi. Begitu. Dan Paulus bersama dengan para rasul itu justru sebaliknya, ngomong bahwa teologi yang mereka ajarkan, teologi yang aku tahu, itu merupakan nilai-nilai yang praktis, sangat-sangat praktis. Artinya apa? Itu memang aplikatif, begitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Mau zamannya seperti apa, hingga hari ini seharusnya itu menjadi jawaban. Makanya Alkitab tetap relevan hingga hari ini, begitu ya. Nah, saya ingin mengawali dengan ini, saudara. Apa itu doktrin? Apa itu teologi? Doktrin itu adalah mengenai sebuah ajaran tentang aliran yang kita percayai. Doktrin ini bisa berlaku juga dalam dunia di luar Kristen. Sehingga ilmu filsafat punya doktrin. Di kelas saya belajar ilmu filsafat, terus terang saya agak sulit untuk mencerna, jujur saja. Padahal filsafat berkaitan erat dengan teologi. Sampai tiba hari terakhir penjelasan kuliah 5 hari berturut-turut itu saya masih kurang ngeh gitu. Tetapi itu tetap harus diajarkan, karena itu merupakan bagian dari doktrin, begitu. Jadi disusun secara sistematis, dan ini dipergunakan untuk memobilisasi orang-orang supaya mereka sepaham dengan kita, lalu pada akhirnya kita bisa memberikan pengaruh kepada mereka. Sekali lagi saya sedang berbicara kepada para pemimpin yang mempunyai unsur pengaruh. Pemimpin itu mempengaruhi, saudara. Jadi kalau doktrinnya nggak pas, ya bisa dibayangkan pengaruh apa yang sedang diberikan, begitu. Lalu kemudian yang sisi berikutnya adalah teologi. Teologi itu adalah yang mempelajari segala hal yang berhubungan dengan nilai-nilai ketuhanan yang kita percayai. Dan kalau teologisasi artinya merujuk kepada upaya untuk sekali lagi mengajak manusia itu untuk sepaham dengan teologi yang sedang kita ajarkan. Semuanya berfokus mengenai Allah, dan akhirnya berkembang kepada praktek-praktek dalam agama, dalam gereja, dalam bersekutu dengan Tuhan, dalam berkomunikasi dengan jemaat. Ada doktrin, ada teologi, ada dogma. Dogma itu merupakan gagasan dari doktrin. Jadi ide yang ada itu ditelurkan dan sudah dipahami secara matang, dan awalnya pijakannya adalah doktrin yang sudah dipercayai itu. Dan ini menjadi sebuah keyakinan yang kuat untuk bisa dilakukan, dan ini bersifat otoratif. Artinya apa? Ini otoritas, nggak boleh ngelawan. Nah, itu dogma adalah bagian dari doktrin. Jadi doktrin Kristen itu menguraikan keyakinan inti yang kita percayai,
dan dituangkan dalam pengakuan iman rasuli, pengakuan Nisea, dan kemudian kalau dalam kalangan ortodoks itu sangat kental sekali dengan mereka memegang doktrin dengan dogma. Dan pada akhirnya di kalangan kita juga, kalau dari kalangan Protestan Reform itu memegang credo, yang artinya aku percaya bahwa GBI pun juga ada credo begitu. Lalu dalam kita kalangan Pentakosta itu menyebutnya dengan pengakuan iman, maka disebut pengakuan iman rasuli. Artinya apa? Semua yang ditelurkan iman-iman itu 12 butir iman kalau nggak salah ya, itu berasal dari satu sumber ajaran yang disebut ajaran rasuli. Jadi ini yang perlu saya tegaskan terlebih dahulu. Kemudian lanjut, dalam pengertian doktrin itu adalah berasal dari kata didaktos atau didaki, yang artinya pengajaran. Nah, jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan melakukan encourage, melakukan otorisasi terhadap jemaat, itu sebaiknya sangatlah berhati-hati karena itu bersifat pengajaran. Apa yang mau mengajarkan, apa yang bisa mereka ikuti kemauan kita. Nah, begitu ya. Maka saya menghubungkan teologi dengan doktrin, saya tambahi. Teologi yang benar akan menghasilkan doktrin yang benar. Nanti boleh didiskusikan. Maksudnya apa ini? Begitu ya. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika mengenai berbagai-bagai doktrin yang dibutuhkan oleh mereka supaya mereka paham akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, ini mesti dibekali dengan doktrin. Surat Rasul Paulus banyak berkisah mengenai kejadian-kejadian di luar kekristenan, baik di Korintus, di Roma, Efesus, Galatia maupun Tesalonika, di mana mereka dikelilingi oleh para orang-orang yang cenderung mengajak mereka kembali kepada imannya. Kemarin ibadah di sini saya menyinggung mengenai jemaat di Korintus, di mana mereka mengalami antinomianisme dengan filsafat Yunani kuno. Saya jelaskan kepada jemaat di sini. Dan itu bisa terjadi enggak ini? Itu memang terjadi, sikap antinomianisme dan filsafat Yunani kuno. Dan saya menegaskan kembali jemaat di Tesalonika juga warning, diberikan arahan, hati-hati loh. Makanya berbagai doktrin diberikan oleh Rasul Paulus dalam semua surat-suratnya tersebut. Nah, sekarang mengapa kita harus pakai doktrin? Supaya tujuannya gampang, supaya mereka yang sudah punya iman diterangkan dari awal, ini loh kekristenan itu, supaya mereka jangan guncang. Nah, pasti ya, supaya mereka nggak was-was begitu ya. Loh, di sana kok begitu ya. Loh, aku ikut di sini kok begini ya. Ini mana ini yang benar ini? Nah, begitu ya. Dan hari ini kita akan melihat surat-surat Rasul Paulus itu juga memberikan manfaat buat kita, petunjuk yang bersifat praktis dan akhirnya menggugah emosi kita, keyakinan kita, supaya kita tetap gerak untuk bisa bersikap yang sama seperti yang Paulus sudah ajarkan. Nah, kita akan lihat ini, saudara. Yang pasti saya juga memberikan quote seperti ini. Yang pertama saya awali dari ini, bahwa gereja memiliki dua sumber ajaran yang tidak akan pernah berubah dan sifatnya satu kali untuk selama-lamanya. Gereja punya dua sumber ajaran yang tidak akan pernah berubah satu kali untuk selama-lamanya. Tak pernah akan berubah. Jadi ini maksudnya begini, Yesus mewariskan ajaran agung itu, tertulis di dalam Matius 28 ayat 20. Jadi inilah ajaran yang pertama kali yang diberikan oleh Yesus selain pengalaman hidupnya semasa Yesus hidup. Jadi menjelang kenaikannya ke surga, Yesus mewariskan ajaran itu kembali, dan kemudian ajaran itu diwariskan kepada para murid yang pada waktu itu berkumpul, dan itu memperlengkapi mereka untuk menjalankan fungsi kerasulannya. Dan hingga hari ini ajaran itu tibalah kepada kita para gereja-gereja yang ada. Nah, ini awalnya, ya. Yesus mewariskan dan berawal dengan kita. Maka ajaran itu
tercermin dari spiritualitas yang dipunyai oleh mereka para gereja, dan kemudian nampak dalam ibadahnya, dan itu tak akan pernah putus-putus. Jadi seperti mata rantai yang tidak pernah putus, berawal dari Kristus turun kepada para rasul, dan para rasul turun kepada para bapak-bapak gereja, dan hari ini tibalah kepada kita para gereja-gereja di akhir zaman ini. Nah, relasi seperti ini tidak boleh terpisahkan. Ini semua mata rantai yang tidak pernah putus. Kristus, rasul, bapak-bapak gereja, dan kemudian gereja hingga hari ini. Nah, maka saya memberikan sebuah tema, dua sumber ajaran dengan berada di bawah satu otoritas. 2 Tesalonika 2 ayat 15 mengatakan begini, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, dari Paulus dengan Timotius, baik secara lisan maupun secara tertulis. 1 Korintus 11 ayat 2 juga mengatakan, aku, kata Paulus, harus memuji kamu jemaat di Korintus, sebab di dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Jadi 2 Tesalonika menceritakan mengenai ajaran yang bersifat lisan maupun tertulis. Sementara kepada jemaat di Korintus, Paulus menjelaskan mengenai ajaran lisan yang sudah kamu terima daripada aku, di mana setiap kali kamu berbuat kamu ingat, oh iya ya, Paulus kan ngomongnya begini. Ya ingat terus, sebutkan begitu ya. Jadi jemaat itu ingat Tesalonika, jemaat Korintus juga ingat mengenai ajaran-ajaran yang sudah kuteruskan. Ada perkataan kuteruskan kepadamu. Artinya nggak berhenti sampai Paulus, tetapi masuk kepada jemaat itu. Ada ajaran yang diteruskan begitu. Maka saya membagi menjadi dua, ajaran lisan dengan ajaran tertulis berdasarkan 2 Tesalonika tadi, ya. Ajaran lisan dan ajaran tertulis. Yang pertama ajaran lisan, saudara. Ajaran lisan itu disebut juga sebagai tradisi. Ya, tradisi lisan yang di dalam bahasa Yunaninya itu paradosis. Jadi berasal dari kata kerja paradidomi yang artinya menyerahkan atau menyampaikan sesuatu. Ya, jadi lisan ini berkaitan dengan sesuatu aktivitas yang berfungsi atau aktivitasnya itu adalah menyampaikan atau menyerahkan atau meneruskan. Ini disebut lisan. Ya, jadi paham ya, Bapak Ibu, ajaran lisan. Dan ini disebut tradisi. Kenapa? Nanti akan kita lihat. Ya, kemudian di dalam mendirikan gereja, Yesus itu juga menyampaikan khotbahnya secara lisan. Khotbah di bukit pada waktu itu tidak dicatat, saudara. Dicatat setelah Yesus. Nah, lisan banyak dilakukan oleh Yesus. Istilah tradisi itu berasal dari bahasa Latin. Tadi kita sudah ngomong, istilah Yunani memakai kata paradosis. Nah, seharusnya kehidupan para anggota yang sejati, gereja sejati, itu punya fungsi menerima, lalu menyerahkan dan menyampaikan secara lisan, atau bisa mulai masuk ke tertulis secara pastoral. Jadi pada waktu para rasul tidak bisa meninggalkan tempatnya, mereka lisan tidak cukup, berarti aku harus menulis secara pastoral. Dalam rangka menjalankan fungsi kepastoralan, maka harus menulis supaya pesannya sampai, berkaitan dengan paradosis tadi. Maka gak heran banyak surat Rasul Paulus yang tersebar di Korintus, di Galatia, di Efesus, ya, di Tesalonika. Itu semua surat Rasul Paulus yang kapan? Pada saat Rasul Paulus tidak bersama dengan mereka. Berawal dari lisan, kurang cukup, dibuatlah tertulis. Maka paradosis ini adalah maksudnya bahwa kitab-kitab yang di dalam Alkitab, yang merupakan di dalamnya ada inti daripada pengakuan iman, keputusan-keputusan konsili, itu semua tertulis yang sebelumnya disampaikan secara
lisan. Di dalam dunia Katolik kita mengenal istilah apa? Mereka sangat memegang kuat berpatokan dari ajaran tersebut, yaitu mereka memegang teguh Konsili Nisea. Kita pun juga sebetulnya, cuma tidak terlalu nampak. Jadi kalau saya pas kuliah kumpul dengan mereka para dari ada yang Katolik, ada yang Reform, ada yang Ortodoks, mereka langsung kadang berdiskusi tajam begitu ya, mana yang paling bisa dipahami dengan baik. Nah seperti itu saudara. Jadi kalau bicara mengenai paradosis, terus terang kita harus mengakui bahwa menurut saya ya, nanti kita didiskusikan bagaimana menurut Bapak-Bapak dan Ibu semuanya, Katolik dan Ortodoks itu sangat kuat dalam memegang paradosis. Jadi dan kekristenan mereka atau ajaran mereka memang mengacu daripada organisasi gerejanya seperti apa begitu ya. Bahkan soal seni pun mereka berpegang teguh. Maka kita akan melihat sesuatu hal yang berbeda ya. Dalam kita kalau beribadah bagaimana caranya, kalau mereka beribadah juga bagaimana caranya. Nah ini semua berkaitan awalnya dari yang namanya paradosis ini. Jadi dari semua yang ada itu kita percaya bahwa Roh Kudus itu bergerakkan dan berbicara melalui semua yang ada untuk membentuk sebuah paradosis. Dan meskipun paradosis begitu banyak paradosis, lisan-lisan yang terjadi, tetapi itu tidak dapat, perhatikan, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ya, semuanya saling berkaitan membentuk satu kesatuan yang utuh, holistik begitu. Dan ini setiap unsur dipahami berkaitan dengan unsur yang lainnya. Maka di dalam membahas sebuah konteks Alkitab, satu ayat, kita bisa menjelaskan satu ayat itu dan jadilah bagus. Tetapi jangan pernah lupa, itu pun bisa dikaitkan dengan ajaran yang lainnya. Semuanya saling terkait. Maka kalau dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan harus dilihat konteksnya dan dilihat garis atas, garis bawah, supaya bisa mendapatkan pemahaman yang utuh. Nah, itulah tujuannya ini. Karena berkaitan ada banyak paradosis yang terjadi. Begitu. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa ajaran lisan paradosis ini menyerahkan sesuatu kepada seseorang, dan yang diserahkan itu adalah tradisi, doktrin, dan juga amanat penting yang harus segera diteruskan. Dan itu sifatnya berkesinambungan. Paulus menyerahkan kepada Timotius, dan Timotius wajib melanjutkan mata rantai itu kepada jemaat di tempat yang dia ditugaskan. Nah, ini sifatnya paradosis, ya. Nah, ajaran lisan saya sudah ngomong tadi bahwa itu juga disebut dengan tradisi. Di dalam bahasa aslinya memang tidak nampak tradisi, tetapi kalau dalam buku yang lain itu kata tradisi sangat kuat. Jadi maka saya menambahkan di sini, ajaran lisan adalah sebuah ajaran yang menyangkut tradisi. Perhatikan itu. Jadi ajaran lisan menyangkut yang disebut dengan tradisi. Kalau kita ngomongin tradisi, kebiasaan. Tapi rasanya saya menulisnya dimaksud tradisi dengan kebenaran firman Tuhan itu apa, nanti akan dilihat ya. Dan sekarang saya masuk hal yang kedua, yaitu mengenai ajaran tertulis. Kalau tadi lisan, sekarang tertulis ya. Ajaran tertulis begini saudara, juga disebut tradisi, tetapi sifatnya tekstual, yaitu surat-surat tertulis dari para rasul dan merupakan kanon daripada kitab suci. Terjadi 300 Masehi. Jadi ajaran tertulis itu tradisi tertulis. Dan itu terjadi, dan yang kita punya ini termasuk tradisi tertulis, saudara. Lalu apa yang terjadi dengan ajaran tertulis? Saya menulis poin yang pertama, pengalaman iman mendahului penulisan kitab suci. Pengalaman iman mendahului penulisan kitab suci. Artinya apa? Sebelum bisa melakukan penulisan itu harus mengalami terlebih dahulu pengalaman hidup berjalan bersama Yesus.
Tetapi pengalaman hidup itu bisa bersifat subjektif. Benar ya saudara ya? Maka kalau orang yang berkhotbah, bagi saya pribadi, saya sangat menghindari untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang bersifat pribadi saya. Kenapa? Itu bisa subjektif. Lebih baik kembali kepada apa yang firman Tuhan katakan. Atau saya lebih suka memakai pengalamannya orang lain. Lalu saya mencantumkan Alkitab mengatakan demikian. Tetapi sesungguhnya saya lebih suka membedah ayat terlebih dahulu, baru masuk ke aplikasi. Jadi nggak bisa saya punya pengalaman lalu saya cocok-cocokin ayatnya. Jadi ilmu gadomologi itu ya, digadok-gadok. Nah, saya nggak mau seperti itu. Demikian juga ini. Saya tulis di situ bersikap subjektif karena setiap orang memiliki pengalaman yang unik, berbeda, jadi nggak bisa dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Tetapi, nah itu perhatikan, bisa diuji. Saya yakin dan percaya, saudara pasti juga yakin sepakat dengan saya. Tulisan-tulisan dalam Alkitab itu sudah mengalami ujian berkali-kali dan sangat valid, relevan dari ini. Maka saya ngomong pengalaman iman mereka para penulis kitab mendahului penulisan kitab suci. Apa yang mau ditulis? Mungkin saudara ngomong, loh itu kan ilham Roh Kudus. Pasti dia akan mengalami juga. Musa itu bisa menulis kitab Kejadian. Pasti dia ada pengalaman dengan Tuhan. Nah, sifatnya memang subjektif, tetapi sudah teruji. Bersifat subjektif, apakah relevan dengan kita para hamba Tuhan dalam menerangkan kebenaran firman Tuhan? Subjektif. Nah, ini perlu diteliti lebih lanjut. Ya, jadi pengalaman iman itu mendahului dulu untuk terjadinya kitab suci itu. Ini yang disebut ajaran tertulis. Dan kemudian yang kedua, ajaran tertulis itu adalah merupakan ajaran lisan. Perhatikan, kok lisan? Nah ini, ajaran lisan itu adalah sarana untuk memahami ajaran tertulis. Artinya ajaran tertulis itu bisa ada karena sebelumnya dia menerima secara lisan. Secara lisan sudah diterima Pak, Bu. Lalu mulai dituangkan dalam bentuk tulisan. Itu ajaran tertulis. Jadi nggak bisa tiba-tiba mak dibendung begitu ya langsung ditulis. Ada lisan. Kembali lagi ke poin satu tadi. Ada pengalaman yang terjadi, lalu dituliskan dengan bimbingan Roh Kudus, mendapatkan inersi pencerahan dari Roh Kudus. Nah, jadi ajaran tertulis dengan ajaran lisan nggak bisa terpisahkan, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mas pokoknya aku mantap tertulis, harus bisa berdampingan, saling melengkapi. Dan kemudian yang ketiga, ajaran tertulis itu merupakan kebenaran kekristenan yang bersifat mata rantai, yang tidak akan pernah putus. Bukan bersifat individual, bukan bersifat apa kataku, apa katamu, apa katanya saudara. Gak bisa. Semuanya merupakan mata rantai yang tersambung. Dan kalau ibaratnya sebuah sajian pentas seni begitu nyambung ceritanya, koreografinya tuh bagus. Nah, seperti ini ajaran tertulis itu. Nggak sebuah mata rantai yang putus-putus. Jadi pada akhirnya saya menuliskan di sini, jangan pernah menjadikan pengalaman pribadi bersama Tuhan itu merupakan sebuah kebenaran yang hakiki, sementara mengabaikan kebenaran yang lainnya. Saya ulangi ya, pengalaman pribadi boleh, saya juga punya pengalaman pribadi sebagai kebenaran yang hakiki boleh, tetapi jangan sampai mengabaikan kebenaran yang lainnya. Tidak ada sifat egois duniawi yang tertulis yang tidak bertujuan untuk mendirikan kerajaan. Artinya kalau kita punya pengalaman pribadi, mereka pada waktu itu punya pengalaman pribadi, tujuannya adalah satu, supaya kerajaan Allah dinyatakan. Ini ajaran tertulis saudara. Dan kemudian kita lihat lebih dalam, ajaran lisan dan ajaran tertulis itu ada sejarahnya saudara. Tadi di depan saya sudah ngomong,
berawal dari Yesus, turun kepada para murid, para rasul, dan turun kepada para bapak gereja, dan turunlah kepada gereja-gereja hingga hari ini. Dan dalam pandangan saya, para bapak gereja yang banyak tidak pernah diulas. Jadi poin ini yang agak sedikit terlupakan. Para bapak-bapak gereja yang tidak pernah diulas. Saya memberikan contoh sedikit. Ini adalah 3 dari para bapak gereja di antaranya. Saya melihat di situ Irenaeus, kemudian Clemens, ada Santo Athanasius. Dan saya melihat ini adalah para bapak-bapak gereja yang awal sekali, di mana mereka masih terikat dengan Katolik, tetapi mereka mengalami sesuatu yang tadi itu. Mengalami sesuatu, mereka mendapatkan pengalaman, lalu mereka berani melawan arus, begitu. Martin Luther termasuk dalam bapak gereja. John Calvin termasuk. Mungkin saudara teringat menyebutkan itu, Pak. Boleh saudara lihat dan lihat ajarannya apa. Saya berikan salah satu contoh adalah Irenaeus. Ini seorang uskup, saudara, tetapi dia melihat kok banyak ajaran-ajaran yang sifatnya gnostik. Maka dia melihat, wah, nggak benar ini. Dan kemudian dia berkenalan dengan yang namanya Polikarpus. Dan akhirnya Polikarpus ini dicatat dalam sejarah berkenalan secara baik dengan Rasul Yohanes. Rasul Yohanes adalah rasul yang paling enak matinya, saudara. Sementara yang lainnya mati sebagai benar-benar martir. Ya, ada yang disalib terbalik dan yang lain sebagainya, dan dilempar batu, dilempar masuk ke jadi makanannya singa dan sebagainya. Rasul Yohanes meninggal di pengasingan, tetapi itu sangat menderita, mati gak mati, hidup gak hidup, ya gitu ya. Nah, ini akhirnya Irenaeus ini akhirnya meminta gereja-gereja menolak paham gnostik itu. Dan akhirnya dia menuliskan sebuah ajaran-ajaran yang patut harus diyakini dan dijalankan menjadi sebuah dogma. Maka ada bukunya Melawan Ajaran Sesat, menerapkan, memberi, ayo gereja-gereja yang sudah ada punya standar yang benar-benar standar untuk menghadapi paham gnostik ini. Ini salah satu aja saya berikan. Jadi ajaran dan perilaku mereka itu memang bersifat lisan, saudara, tidak tertulis. Tetapi itu adalah tradisi. Artinya apa? Ada kebaikan-kebaikan yang harus diteruskan. Itu sifatnya tradisi. Apa yang mereka ucapkan itu begitu. Jadi sebagai penutup buat saya pagi hari ini dalam seminar ini, eksplanatori saya sudah saya kerjakan dan nanti saya akan meminta konfirmatori dari saudara. Yang pertama, otoritas orang percaya haruslah Yesus Kristus. Amin. Yesus top. Kemudian Yesus pun banyak memberikan ajaran lisan di dalam pelayanannya. Jadi kalau ada yang ngomong ajaran lisan nggak penting, Tuhan Yesus memberikan contoh. Dan yang ketiga, dari otoritas yang Tuhan Yesus itu berasal dari Yesus menghasilkan 2 sumber ajaran gereja, pondasinya gereja, yaitu ajaran lisan dengan tertulis hingga hari ini. Baik lisan maupun tertulis itu tidak terpisahkan, dan itu sifatnya berkesinambungan. Mau kita yakin dengan tertulis tok, tapi kita mengabaikan lisan, rasanya kok kurang bijak. Tetapi lisan kok tidak melihat tertulis juga rasanya kurang bijak. Nah, semuanya berkesinambungan, saling melengkapi, memaknai, menghidupi ajaran gereja, tidak melakukan tebang pilih dengan alasan doktrinal. Aku doktrinnya begini, Pak. Oh, saya doktrinnya A. Oh iya, saya pegangannya ini. Oh, saya pegangannya itu. Maka nggak bisa gaduh. Maka saya tulis di situ, mau memaknai hidup ajaran gereja yang sehat, nggak boleh melakukan tebang pilih dengan alasan doktrinal. Karena Alkitab sudah menjelaskan ada lisan dan tertulis, begitu ya. Nah, sekarang saudara, ajaran lisan dan tradisi ini yang sudah saya jelaskan tadi harus diteruskan.
harus diteruskan. Yesus sudah meneruskan kepada para murid meneruskan kepada para bapak gereja meneruskan kepada para gereja yang ada tersebar di seluruh dunia ini. Dan hari ini para gereja harus meneruskan kepada jemaat yang menjadi domba-dombanya. Tradisi sesuai Alkitab. Nah ini perhatikan saudara. Mungkin saudara merasa nyantol buatku. Tradisi ini maksudnya. Saya menjelaskannya begini. Tradisi adalah semua hal-hal yang berkaitan dengan perilaku, perkataan yang berkenan dalam pandangan Tuhan. Dan itu sesuai dengan kebenaran Alkitab. Dan itu memang diajarkan oleh para nabi dan para rasul pada waktu itu. Ya, saya katakan tradisi yang mana? Tradisi yang sesuai dengan Alkitab. Semua perilaku perkataan yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan itu memang sesuai dengan kebenaran yang tertulis Alkitab, dan itu memang diajarkan warisan dari para nabi dan para rasul. Gitu. Apa yang dimaksud ini, saudara? Perilaku, perkataan, perbuatan yang siap untuk berkorban, menyerahkan nyawa bagi sesama saudara seiman dengan tujuan mendukung pelayanan dan pekerjaan Kristus. Inilah namanya tradisi. Sehingga dalam hal ini saudara bisa melihat, kalau dari tadi saudara berpikir bahwa mungkin saudara merasa tradisi itu contohnya kayak kita sekarang nyontoh perilakunya bapak ibu kita itu loh. Saya tambahin di sini, sesuai dengan kebenaran dan tujuannya ada kerelaan untuk berkorban, menyerahkan nyawa dengan tujuan apa? Kamu ini sekali maju bareng-bareng, dukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu tradisi, ajaran lisan. Jadi dari Alkitab mengajarkan bayar harga, dan pada akhirnya semua tujuannya untuk kemuliaan Kristus. Kalau saya tadi ngomong bahwa banyak saya merasa melupakan ajaran bapak-bapak gereja, coba tolong diceritakan kepada saya, bapak gereja yang mana yang tidak menyerahkan harga diri dagingnya demi kemajuan Kristus? Gak ada. Semua yang dicatat bapak-bapak gereja adalah pilar-pilar penting untuk pertumbuhan iman kerohanian kita hingga hari ini. Itu bapak-bapak gereja. Tujuannya cuma apa? Supaya Kristus dimuliakan. Jangan sampai kalah dengan mereka itu sesat semua. Nah, inilah maksudnya. Jadi ngerti ya saudara ya. Dan inilah yang saya ingin berikan kepada kita. Saya membuatkan seperti ini. Ya, jika kita menolak ajaran lisan dan hanya menerima Alkitab saja sebagai panduan kita, maka kita sedang mengesampingkan Tuhan Yesus, Bapak Rasuli dan Bapak Gereja. Nanti boleh dibahas kenapa kalau saya ngomong gitu. Ya, tapi bagi saya, kalau kita menolak ajaran lisan, wong Tuhan Yesus yang ngajari lisan. Yang kedua, jika menolak ajaran lisan dan hanya menerima Alkitab saja, maka kita nggak perlu mempercayai yang namanya Allah Tritunggal. Terus kita merayakan Natal, menggunakan lilin Natal. Kenapa? Karena sejujurnya itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Jika kita menolak ajaran lisan dan hanya menerima Alkitab saja, maka kita sedang tidak menghidupi spiritualitas iman gereja yang bersifat apostolik. Apostolik ini kerasulan. Rasul itu meneruskan pesan. Nah, nanti boleh dibahas ya setelah kita break. Ya. Lalu saya mengungkapkan seperti ini, saudara. Saudara tentu tahu semua ya apa itu sola scriptura. Ya, boleh nanti didiskusikan, tidak untuk membuat perbedaan, tetapi didiskusikan. Sola scriptura kaitannya dengan lisan dan tertulis. Apakah yang dimaksud sola scriptura itu hanya tertulis saja, ataukah lisan dan tertulis, ataukah lisan saja,
ataukah di dalam tertulisnya itu ada lisannya? Ya, ini nanti kita akan bahas. Nanti kita akan masuk ke sesi diskusi. Saya berhenti sampai di sini. Mungkin kita akan break dulu ya. Silakan Bapak Ibu, saya mengakhiri paparan materi saya.